Jaga image ya. Jaga image ya. Baiklah teman-teman semuanya, selamat pagi semuanya. Baik, pada hari ini kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkatnya kita semua pada hari ini dapat berkumpul di ruangan ini. Jadi kami dari kelompok mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang pada hari ini mau memberikan waktunya untuk bergabung di kelompok kami untuk melakukan rekoleksi. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan doa pembukaan. Karena pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk melakukan kegiatan rekoleksi kami. Ya Bapa, berkatilah kegiatan kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Ya Bapa, semoga rekoleksi ini dapat bermanfaat bagi kami di kehidupan kami berikutnya. Mohon kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tinggal nama aja sama tempat tinggal. Perkenalkan, nama saya Perdita Natalia. Baik, nama saya Adelia Monika Fatia, saya tinggal di asrama Monika, semester 1. Perkenalkan, nama saya Monika Anita, saya dari PKK 1 semester 1, saya tinggal di asrama 1 Monika. Perkenalkan, saya dari Dian Pusara Mangga, dari PKK 1 semester 1, saya tinggal di asrama Monika. Perkenalkan, nama saya Adelia Monika, saya dari PKK 1 semester 1, tinggal di asrama Monika. Perkenalkan, nama saya Mirna, saya tinggal di asrama Monika, sekarang semester 5. Perkenalkan, nama saya Perkenalanja, saya dari kelas PKK 2 semester 1, tinggal di asrama Monika. Perkenalkan, nama saya Rizky Rima, saya dari kelas PKK 2 saya tinggal di asrama Monika. Perkenalkan, nama saya Ariana Yunina, saya dari kelas 1 tinggal di asrama Monika. Perkenalkan, nama saya Kristiana Ani, saya tinggal di Bikamas semester 3. Perkenalkan, nama saya Ella, saya tinggal di Megamas. Perkenalkan, nama saya Vika dari PKK 2 semester 3, saya tinggal di Megamas. Nama saya Leni, saya dari PKK 5 semester 5, saya tinggal di Megamas. Ya, selamat setia. Perkenalkan, nama saya Edi, saya tinggal di tidak sih karena di Megamas. Perkenalkan, nama saya Winda Yulianti Sinulintar, saya tinggal di Purnama. Demikian teman-teman. Jadi di sini tema yang kami ambil yaitu hendaklah kamu murah hati. Jadi di sini kita membahas sedikit mengenai murah hati ya guys. Jadi murah hati itu adalah suatu sikap yang ada pada diri seseorang. Jadi murah hati itu adalah suatu tindakan yang baik pada dalam hati diri kita masing-masing untuk memberi kebaikan kepada sesama kita. Jadi di sini teman-teman, tema kita pada hari ini mengajak kita semua untuk saling memberikan kebaikan kepada sesama kita, seperti yang diajarkan Yesus agar kita semua umatnya atau ciptaannya untuk selalu saling memberikan kasih dengan sesama, saling memberikan kebaikan dan yang lainnya. Intinya mengenai kebaikan. Jadi selanjutnya nanti akan membahas mengenai tema yang kami ambil,
Jadi di sini kelompok kami mengambil subtema yaitu mengenai bully. Jadi ini sesi selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh anggota kelompok kami yang akan dipaparkan nanti oleh saudara. Ini ada pertanyaan, apa itu murah hati? Teman-teman ada yang tahu tidak murah hati? Murah hati itu apa? Itu orang yang suka memberi. Ya, ada lagi pemberi. Lalu apa lagi? Ikhlas. Apa lagi? Lukas apa? Ada yang tahu tidak murah hati itu apa? Ada yang kenal sama keluarganya? Dan selalu siap menolong orang lain dengan tulus. Siapa di sini yang tidak tulus saat menolong, misalnya menolong temannya? Kadang-kadang itu konteksnya seperti apa sih? Tergantung. Kalau misalnya dia tidak ada memberi feedback kepada kita bisa. Ada lagi? Ayo ada lagi? Ayo dong sekarang yang kedua suaranya. Ada lagi? Tidak ada. Oke, saya ambil contoh misalnya yang tanpa pemberi itu misalnya Lukas sama Ocha. Misalnya Ocha nih minjam duit sama Lukas itu 100.000. Katanya, Lukas boleh minjam duit 100 enggak? Lalu kata Lukas, ada syaratnya katanya. Kalau kamu minjam 100, kamu kembalikan 2 kali lipat. Dari murah hati sendiri. Yang pertama bagi diri kita sendiri. Apa yang menjadi dampak positif bagi kita sendiri tentunya ada. Contohnya meningkatkan rasa bersyukur dan kebaikan karena kita tidak hidup dengan tuntutan berlebihan dari orang lain. Jadi kita merasa lebih nyaman ketika kita melakukan murah hati karena kita tidak ada tuntutan dari orang lain. Dan selanjutnya bagi orang lain, tentu ketika kita melakukan sikap murah hati kita juga ada dampaknya juga bagi orang lain. Sebenarnya kemurahan hati memberikan rasa dihargai. Ketika kita memberikan rasa murah hati pada orang lain, sehingga orang lain itu merasa lebih dihargai dan didukung kepada orang lain, terutama bagi mereka yang mungkin sedang mengalami kesulitan. Jadi ketika kita menolong orang, ketika teman kita sedang sedih atau apa, kita membantu mereka merasa mereka tidak sendiri. Itu juga sikap dari kita murah hati menolong orang lain. Terus selanjutnya bagi lingkungan sosial, mengurangi konflik atau perasaan negatif dalam komunitas hingga menciptakan kedamaian bersama. Jadi ketika kita rendah hati dalam suatu komunitas itu juga mempunyai dampak positif dari kita melakukan murah hati tersebut. Semua orang itu juga selalu dimanfaatkan. Itu salah satu dampak negatifnya. Yang pertama, dimanfaatkan orang lain. Seseorang yang terlalu ramah, terlalu murah hati mungkin menjadi sasaran orang yang ingin memanfaatkan kebaikannya baik dalam bentuk materi maupun tenaga. Jadi ketika kita terlalu baik dengan orang, terkadang kita juga selalu dimanfaatkan. Tentang adanya kita, ada orang yang menjempol kita kasih, dia akan terus-terusan, jadi kita selalu dimanfaatkan oleh orang tersebut. Yang kedua, mengenal fokus pada diri sendiri. Terlalu banyak memberi untuk orang lain bisa membuat seorang lupa memperhatikan kebutuhan diri sendiri, seperti kesehatan, pendidikan, atau tujuan hidup pribadi. Jadi ketika kita terlalu fokus kepada orang lain, ketika kita terlalu kayak baik ke orang lain, terkadang kebaikan kita juga selalu dimanfaatkan oleh orang lain. Itu juga menjadi dampak negatif. Maka dari itu kita sebagai orang yang murah hati tentunya harus bersikap bijaksana dalam menolong orang atau gimana. Apa yang menjadi dampak dari ketika kita mau menolong orang, apa yang akan kita lakukan itu pasti akan berdampak. Jadi kita harus melihat dampak apa yang kita lakukan dari perbuatan kita. Jadi kesimpulannya, jika kita melakukan sesuatu
diancam takut apa namanya, kalau dia masuk nanti dipatahkan giginya, dipatahkan segala macamnya. Itu merupakan bully yang berbeda. Lalu ada kekerasan sosial seperti Kadang aku bertanya, apakah tujuan hidupku hanya untuk menjadi budak biasa? Hari ini aku masih bisa tahan. Ini hanya berlangsung beberapa menit sehari. Tapi ini selalu menghantuiku selama 24 Teman-teman, terkait dari video yang kami tampilkan ini merupakan salah satu contoh dari tindakan pembulian yang dilakukan dalam sebuah sekolah. Jadi teman-teman semuanya, pembulian itu merupakan sebuah tindakan yang sangat tidak baik untuk kita semua, karena tindakan pembulian itu dapat menyebabkan sebuah dampak yang negatif bagi sesama kita. Kita lihat dari video tadi, ada berbagai banyak dampak yang dilakukan dari tindakan pembulian. Jadi tindakan pembulian itu menimbulkan sebuah dampak yang negatif kepada korban terbuli. Dampaknya itu bukan cuma kepada fisik, tetapi juga berdampak pada mental seseorang. Ya, kita lihat dari video tadi, dampak negatifnya yang paling parah itu bisa aja seorang korban itu mengakhiri hidupnya. Jadi begitulah teman-teman semuanya. Jadi tindakan bully itu sangatlah tidak baik kita lakukan kepada sesama kita, kepada teman kita, dan kepada teman-teman yang lainnya. Mengenai bullying seperti tadi yang disampaikan sama Putri kan kamu? Oh, tidak kelas. Karena harus terima ya. Jadi bullying ini hampir sama yang disampaikan sama Putri. Saya kalau dibully sih termasuk jarang, lebih sering membuli. Ya, perilaku bullying ringan ini kan bullying itu ada secara fisik dan juga secara perkataan. Ya, saya lebih banyak dari perkataan karena kalau sudah kontak fisik masuk penjara. Bullying ini saya biasakan dari SMP tempat saya sekolah dulu kan ada orang yang dari dulu datang untuk bersekolah di kampung saya. Jadi kami dan rencang-rencang atau yang teman-teman suka membuli, bilang seperti ini misalnya, kamu kok di hulu, nah misalnya itu yang terjadi, kamu kok di hulu, kan secara kasarnya ini sebelum saya minta dulu kalau pernah didengar, biar aku di sungai. Tapi kalau menurut saya itu suatu perkataan yang biasa ini, karena itu juga sesuai konten. Ku puji dengan kecapi. Oh
Tetapi kamu kasihanilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan dijadikan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka uangmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang bermaha tinggi. Sebab Dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi dari bacaan ini mengajarkan kita untuk mengasihi tanpa syarat, bahkan kepada orang-orang yang menyakiti kita atau musuh kita. Yesus memanggil kita untuk melakukan kebaikan tanpa syarat, tanpa balasan apapun. Sebab kasih sejati bukanlah tentang mendapatkan sesuatu kembali, melainkan tentang memberi dengan tulus. Jadi ayat ini juga mengajarkan kita untuk mengasihi, memberi dengan tulus tanpa meminta imbal balik apa yang telah kita berikan. Dalam ayat ini juga Yesus menegaskan bahwa Allah adalah murah hati kepada semua orang, termasuk mereka yang tidak tahu berterima kasih atau mereka yang berbuat jahat kepada kita. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Allah, kita diminta untuk mendalami kemurahan hati tersebut. Ini berarti kita harus belajar bersikap murah hati kepada siapa saja, tanpa membeda-bedakan, tanpa kita memilih. Kita harus berbuat baik kepada siapapun. Jadi ketika kita berbuat baik, kita tidak boleh memilih-milih dia teman kita atau dia siapa kita. Allah ingin kita belajar menjadi murah hati seperti Dia. Karena Yesus adalah murah hati, maka kita sebagai anak-anak Allah juga harus mengikuti, meneladani sikap Yesus yang murah hati. Maka dari itu kita harus senantiasa diisi oleh kasih Allah, sehingga kita dapat mengasihi dengan tulus tanpa balasan apapun, seperti Bapa di surga. Jadi kita harus mengasihi sesama kita tanpa meminta imbalan apapun. Dari kitab ini juga sangat relevan dengan memahami bagaimana kita harusnya bersikap terhadap bully. Dalam kehidupan sehari, mungkin kita pernah melihat atau mendengar, bahkan mengalami sendiri tindakan yang menyakitkan hati orang lain. Tindakan ini bisa berupa ejekan, hinaan, atau perlakuan yang tidak adil. Bully adalah salah satu contoh di mana kasih menjadi sama-sama diterapkan. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, bahkan kepada mereka yang bersikap buruk kepada kita. Jadi Yesus selalu mengajarkan kepada kita untuk tetap rendah hati, tetap berbuat baik kepada siapapun. Kita juga diajar untuk tidak membalas kejahatan yang telah orang lain berikan kepada kita. Ketika seseorang membuli, mungkin kita punya perasaan atau punya keinginan untuk membalas mereka, namun Yesus mengajarkan cara yang berbeda, mengasihi dengan tulus, mendoakan mereka dan tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Ketika kita menganggap pembuli dengan kasih, kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, kita harus bersikap murah hati, tidak membuli siapapun atau tidak mengejek siapapun, karena kita sama-sama anak Allah. Kita belajar memaafkan, mengatasi kebencian dengan cinta. Jadi Tuhan mengajarkan kita ketika seseorang membuli, kita tidak boleh membalas mereka dengan kebencian. Kita harus merangkul mereka. Bahkan tindakan kasih kita dapat menjadi cara. Mungkin ketika kita membalas mereka dengan cinta, itu juga salah satu Karetnya 55 cuy. Karet. Oh ya udah.
sungguh